Waalaikumsalam Kak Sunarti. Selamat datang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang teman-teman saudaraku. Semoga sehat selalu ya, lancar rezekinya, dan Allah berikan solusi atas semua permasalahan yang kita hadapi. Insyaallah kita mulai sebentar lagi ya. Sebelum dimulai, silakan teman-teman bisa mengambil air wudhu, siapkan kantong plastik, kemudian bisa bantu share tayangan ini mungkin ke grup-grup yang teman-teman ikuti ya. Mungkin ke grup keluarga atau grup komunitas ya, silakan agar teman-teman bisa mendapatkan double manfaat, bisa mendapatkan pahala jariah karena sudah share tayangan yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Yang berkeluarga sebaiknya memang mengajak satu keluarganya. Mungkin kalau pas hari libur ya, besok sebisa mungkin kalau sudah sering mengikuti terapi ini selama berbulan-bulan tetapi belum ada perubahan, bisa jadi karena belum ngajak keluarga. Nah, maka yang paling penting adalah melibatkan keluarga ya teman-teman ya. Melibatkan keluarga untuk ikut terapi bareng seperti itu. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Wid, mudah-mudahan lancar ya untuk kontrol jantungnya. Masih ada kesempatan nanti malam dan besok. Jadi kita terapinya hari ini pagi malam jam 20, kemudian besok pagi jam 6.30 ya, dan malamnya jam 20 WIB. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Waalaikumsalam Kak Ririn. Ya Kak Erna, pelan-pelan menyampaikan ke keluarga ya. Pelan-pelan saja menyampaikan ke keluarga. Mungkin bisa dibantu dengan semacam buku ya, buku-buku ruqyah, buku-buku yang ya walaupun tidak dibaca, paling tidak judulnya itu memancing penasaran ya. Oke, semacam ini misalkan ya, salah satu buku sebentar, cara kita membantu ikhtiar untuk meyakinkan keluarga kita agar mulai dalam tanda kutip sadar ya pentingnya terapi ruqyah. Itu adalah dengan menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga salah satunya adalah buku teman-teman. Ya. Jadi walaupun nggak dibaca ini cukup tebal ya. Tapi yang paling tidak judulnya itu bikin penasaran. Tinggal ditaruh misalkan di ruang tamu atau di kamar gitu ya. Enaknya sih di ruang tamu biar ya penasaran, nanti ada anggota keluarga yang paling nggak lihat judulnya dulu gitu. Ini apa sih, seluk beluk alam jin dan syaitan gitu. Terus kemudian atau yang seperti ini.
ya. Ini sudah terjemahan ya, teman-teman. Kitab aslinya Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton. Nah, ini judulnya saja sudah cukup menarik. Ini alat bantu ya, alat bantu untuk meyakinkan keluarga kita yang mungkin belum percaya dengan terapi ruqyah atau tidak setuju gitu. Ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla mari senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Sehingga kita pada pagi ini bisa kembali bertemu di forum live ini yang mudah-mudahan menjadi perantara kesembuhan ya. Perantara tenangnya batin kita. Yang penting ketenangan dulu. Siap Kak Arina? Nanti jangan hanya sekedar doa. Doa saja tidak cukup. Doa itu bagian dari ikhtiar ya Kak Arina. Tapi juga yang paling penting nanti ada ikhtiar yang lainnya, yaitu dengan memberikan air ruqyah kepada suami ya. Bagaimanapun caranya nanti misalkan dengan dimasukkan ke air galon. Jadi doa saja tidak cukup. Jadi kita butuh ikhtiar seperti itu ya. Ikhtiarnya adalah dengan membacakan air ruqyah, nanti siapkan air dan airnya bisa diberikan kepada suami. Kalau posisinya jauh bagaimana? Ya bagaimana caranya nanti. Nah ini butuh konsultasi lebih lanjut ya. Jadi untuk masalah-masalah pribadi teman-teman, nanti silakan teman-teman bisa DM agar kita bisa bantu ini ya, gali lebih dalam masalahnya. Karena setiap orang ini butuh perlakuan khusus. Dan kita tidak bisa menjelaskan panjang lebar di satu forum ini. Alhamdulillah teman-teman, awali pagi ini dengan bersyukur. Dan setelah itu sarapan ya, bagi yang tidak puasa. Sarapannya kalau bisa agak siangan dikit ya teman-teman. Ya, selamat datang yang baru saja bergabung, yang mungkin ada keluhan fisik atau keluhan batin. Insya Allah kita akan bersama-sama ya meminta pertolongan Allah atas segala masalah yang kita hadapi. Kak Eko, ikuti dulu terapinya, nanti siapkan air. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada tabi'in, tabi'it tabi'in, dan semoga kepada kita semuanya yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahagia sekali pada kesempatan pagi ini saya Coach Muhammad Mufti kembali membersamai teman-teman semuanya, sahabatku, saudaraku yang saya cintai karena Allah, rahimani wa rahimakumullah. Yang saya cintai dan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah sarapan ya? Siapa di sini yang sudah sarapan? Jangan kebagian. Sebisa mungkin nanti agak siang dikit. Memang kalau sudah terbiasa sarapan itu, sarapan siang-siang kayaknya ada yang kurang srek ya. Bukan sekedar kurang srek, sudah lapar. Bahkan subuh sudah lapar gitu ya. Maka ini sebetulnya lapar semu teman-teman. Lapar semu yang sebetulnya kebiasaan sarapan ini khususnya bagi yang ini ya, baik yang kelebihan berat badan ataupun yang kekurangan berat badan, ini perlu dikendalikan ya. Karena pagi, kecuali teman-teman memang bekerja keras, dari pagi sudah sibuk banget. Tapi kalau hanya sekedar kesibukan membereskan rumah, pekerjaan rumah, ini belum dikategorikan pekerja keras gitu. Air yang disiapkan sebanyak mungkin. Tapi untuk hari ini nggak usah banyak-banyak ya, karena nanti malam kita terapi lagi. Terus besok jam 6.30 dan malamnya. Kalau terapinya biasanya kita jam 6, besok jam 6.30, nanti malam jam 20 WIB. Kita mulainya sekitar 6.40. Jadi ada sekitar 17 menit lagi ya. Ada sekitar 15 sampai 17 menit lagi. Salam kenal Kak Ida. Mudah-mudahan sehat selalu ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman yang rutin mengikuti terapi ini sudah mulai ada pencerahan ya di dalam masalah yang dihadapi. Yang punya masalah keluarga, yuk batinnya apakah sudah mulai tenang? Apakah sudah mulai bisa berpikir jernih?
bisa mensikapi segala macam kejadian dengan sikap positif? Kalau belum, berarti terapinya belum memberikan dampak maksimal, ya. Terus lanjutkan dulu. Atau bisa jadi teman-teman itu hanya ikut ruqyahnya, tapi nggak praktek yang ada di grup. Karena di grup ini sebetulnya juga sangat bermanfaat dan mendukung terapi kita. Jadi terapi kita itu bukan hanya sekedar lewat live streaming ya teman-teman ya. Waalaikumsalam Kak Kurniati, selamat datang, salam kenal, Sukabumi. Sukabumi, berarti cinta dunia ya, Sukabumi. Hubud dunia, sebutkan kota yang cinta dunia, hubud dunia, Sukabumi. Oke, ada yang belum masuk grup ya, nanti insya Allah kita spill cara masuk ke dalam grupnya. Insya Allah Kak Alis, Kak Farida, nanti kita tunjukkan ya, kita spill caranya setelah terapi. Maka teman-teman, tadi mimpi apa? Mimpi genderuwo. Ya, itu mimpi dari setan ya. Dan jangan pernah diceritakan kembali. Biasanya akan ngefek pada kehidupan kita. Cinta kematian balik papan. Maksudnya papan ini ya, papan untuk ngubur gitu. Ada-ada saja ya. Namanya aneh-aneh. Yang perlu direvisi itu, mohon maaf, ada satu, ini nggak tahu kampung atau apa ya. Teman-teman daerah Bandung, Jawa Barat mungkin ya. Ini kan ada nama daerah Sukamiskin ya. Ada nggak kira-kira? Ada kan? Sukamiskin. Ini gimana nih konsepnya? Tapi ya walaupun banyak orang kaya di sana ya. Tapi dari sisi penamaan mungkin ya perlu di inilah. Walaupun sebetulnya kemiskinan itu di dalam Islam itu ada sisi positifnya. Ya. Kalau di dalam Islam itu orang miskin itu lebih dulu masuk surganya Allah, gitu ya, dibandingkan orang kaya. Jadi selisihnya itu 500 tahun lebih dulu orang miskin masuk ke dalam surganya Allah. Dan orang miskin punya keutamaan juga. Orang miskin punya keutamaan, gitu ya. Oke, siap Kak Rahmat sudah DM ya. Siapa yang belum DM? Kak User 2268. Terapi untuk kesembuhan suami kanker darah. Leukemia ya. Oh, daerah lapas. Iya, Kak Eneng. Yang suaminya ada keluhan, yang anaknya ada keluhan, yang orang tuanya ada keluhan, silakan sebisa mungkin yang bersangkutan supaya juga mengikuti terapinya. Jadi bukan hanya teman-teman yang ikut ya, tetapi melibatkan langsung saudara-saudara kita, pasangan atau anak atau orang tua yang ada keluhan. Silakan diminta untuk mengikuti terapinya secara langsung. Karena kita juga akan membacakan langsung ayat-ayat ya kepada teman-teman yang memiliki masalah atau gangguan seperti itu. Kalau diwakilkan, walaupun nanti air yang kita bacakan ini bisa kemudian diberikan ya kepada orang-orang terdekat, tetapi akan lebih afdol, lebih maksimal kalau mereka ikut juga. Karena kan kita mau membacakan namanya ikrar ya. Kita selalu rutin membacakan ikrar pemutus ikatan sihir. Ya Kak Salni 8 tahun. Nah, rekor di komunitas kami ada yang 22 tahun. Ya, 22 tahun belum mendapatkan momongan, alhamdulillah, di usianya yang sekitar 45 tahun. Kak Salni usia berapa nih? Masih muda kayaknya ya. 45 tahun alhamdulillah bisa mendapatkan keturunan. Sudah menanti selama 22 tahun. 38 tahun masih sangat muda. Kesempatannya ya, kesempatannya masih terbuka lebar. Gitu ya. Oke, apapun keluhannya, ada keluhan pandangan, ada keluhan belum hamil, ada keluhan sakit medis, kronis ataupun non medis, ya. Terus kemudian apapun itu, insya Allah ya, kita akan mencoba minta tolong kepada Allah dari semua masalah yang kita hadapi. Nah, susah tidur ini cek dulu secara medis. Ya, susah tidur, insomnia. Ini teman-teman, Kak Sindena.
Coba cek dulu secara medis, atau bisa jadi ada pikiran atau tekanan batin tertentu, atau bisa jadi kalau normal semuanya, bisa jadi memang ada gangguan ya, gangguan non medis. Gangguan non medis ini seringkali memang membuat kita sulit tidur, seperti itu. Saya sudah buat videonya, VT-nya sudah saya buat. Sudah saya buat VT-nya tentang terapi ruqyah khusus insomnia. Nanti silakan teman-teman yang bermasalah dengan ini ya, dengan gangguan tidur, dengan masalah tidurnya, nanti silakan bisa dibuka di VT saya yang di akun Terapi Langit. Itu alhamdulillah banyak testimoni bisa kemudian langsung tidur. Gitu. Atau teman-teman sebelum tidur apakah sudah komplit? Yuk, saya ingin tahu di sini yang sulit tidur. Silakan komentar. Kak Carniti sering berantem sama suami. Coba cek ada foto nggak di rumah, foto-foto makhluk bernyawa. Coba itu disingkirkan dulu. Ada jimat nggak kira-kira? Coba jimat itu bentuknya kayak semacam tulisan, biasanya dari huruf Arab ya, huruf hijaiyah yang kemudian ditulis di dalam kertas, kertasnya ditempel di atas pintu. Nah, biar hawa rumah adem, coba silakan teman-teman turunkan dulu foto-fotonya, ditutup. Banyak ya ternyata ya yang mengeluh susah tidur. Ya Kak Jisung, apapun keluhannya, batuk, sesak nafas, nanti kita akan coba terapi ya. Untuk malas kerja insya Allah bisa. Karena memang sesuatu kewajiban yang tidak dilaksanakan, itu biasanya memang ada penghalang-penghalang, ada bisikan-bisikan. Nah ini biasanya dari bisikan jin korin. Waalaikumsalam Kak Indi. Siap Kak Nick, Kak Atika, anxiety, sakit punggung, insya Allah ya, dengan ayat-ayat Allah. Tapi gini, enggak cukup hanya sekali ya teman-teman ya. Habis ini kita akan bahas tentang terapi untuk tidur. Sudah komplit baca Al-Quran. Baca Al-Quran saja tidak cukup. Baca Al-Quran tidak cukup. Beda ya, tadarus membaca Al-Quran itu dengan terapi ruqyah. Bedanya di mana? Di niat. Begitu. Dan kita perlu bacakan ikrar-ikrar. Nanti akan kita bacakan kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat pemutus ikatan sihir kalau ada ya. Tapi kan kita nggak tahu kan, kita kena sihir atau nggak, kita kena gangguan jin atau nggak. Kita kena, ini yang paling sering terjadi, yaitu penyakit ain. Nah, ini perlu dihancurkan, perlu diputus ikatan itu. Jadi nggak cukup dengan baca Al-Quran setiap hari. Jadi memang harus dengan terapi khusus. Termasuk masalah rizki, ke anak rantau, selama ini pemasukannya dari mana? Apakah dari bekerja atau dari berbisnis? Kalau dari bekerja kan sudah rutin ya. Dalam tanda kutip lebih aman lah dibandingkan mereka yang membangun bisnis. Nah, kalau teman-teman yang merasa rezekinya seret, ya, bekerja artinya kan sudah dapat dalam tanda kutip jaminan pemasukan, atau gajinya kurang tinggi misalkan, ya otomatis bangun bisnis dong. Kalau pingin rezekinya lancar, bangun bisnis. Seperti itu. Cara paling gampang bangun bisnis adalah dengan menggunakan affiliate marketing. Cuma modal handphone, pasarin produk orang lain, bisa penghasilan sampai puluhan juta per hari ya teman-teman ya. Seperti itu. Teman-teman hindari membangun bisnis dengan modal yang cukup gede. Karena saya pengalaman pribadi sudah jatuh berkali-kali dengan modal ratusan juta sampai miliaran. Nah sekarang ini bisa kita dimudahkan nih dengan TikTok ya. Dengan TikTok ini bisa menjadi seorang miliarder muda, walaupun sudah tidak muda, hanya dengan modal handphone. Nah ini sedikit bahas bisnis. Sebetulnya kita forumnya bukan forum bisnisnya, kita forum terapi. Nah terapi ini bisa untuk membantu apapun masalahnya seperti itu. Ya Kak Wagini, bisnisnya apa? Mudah-mudahan lancar ya, omsetnya berlipat ganda. Nanti boleh konsultasi bisnis juga teman-teman ya. Kita juga menyediakan forum konsultasi bisnis ya, bukan hanya sekedar untuk masalah gangguan penyakit, bukan hanya masalah keluarga saja, bukan masalah anak saja, bukan hanya sekedar masalah ini, promil dan seterusnya.
Nah, maka kita juga membangun komunitas bisnis. Karena ini penting ya, ini mendukung juga teman-teman. Khususnya teman-teman yang ini para komunitas emak-emak, ya, ras terkuat di bumi. Ayo antisipasi membangun bisnis ya, bangun bisnis. Siapa tahu nanti, khususnya yang sedang bermasalah ya, untuk ancang-ancang. Siapa tahu suami mungkin kena PHK, mudah-mudahan tidak ya. Bukan berharap juga, tetapi kan kita antisipasi. Sedia payung sebelum hujan, begitu ya. Terus kemudian, siapa tahu misalkan suami nggak bisa kerja lagi, sakit, atau karena faktor tertentu. Nah, ada backup penghasilan dari istri, gitu ya. Jadi, backup penghasilan dari istri ini tidak harus kemudian bekerja di luar, berkarya di luar. Bahkan sekarang di rumah saja bisa menghasilkan. Seperti itu. Alhamdulillah Kak begini ya, mudah-mudahan lancar, sukses, barokah, seperti itu. Oke, yang kesulitan tidur, insomnia. Jadi ini pokok pembahasannya kita selalu acak ya teman-teman ya, sesuai kebutuhan. Jadi seringkali kita membahas bukan fokus pada satu permasalahan saja, tetapi ini sesuai dengan request teman-teman, pertanyaan teman-teman. Walaupun nanti kita tetap ada ya pembahasan yang memang dikerucutkan seperti itu. Jadi teman-teman yang bermasalah dengan tidur, insomnia, ini ada beberapa faktor ya. Ada faktor psikologi, ada faktor non-medis, ada gangguan gaib juga. Bisa jadi ya, kita tidak bisa kemudian menetapkan, oh ini karena gangguan jin, ini karena gangguan sihir. Karena persoalan gaib ini hanya Allah yang tahu. Nah, tetapi kita nanti lihat dari tanda-tandanya teman-teman. Lihat dari tanda-tandanya ya. Kita fokus di situ dulu ya. Fokus satu masalah ini sebelum kita praktekkan terapi sekitar 5-10 menit lagi. Jadi begini, permasalahan insomnia, nggak bisa tidur, ini jangan disepelekan. Karena memang kalau dibiarkan berlama-lama, tidak ada penyelesaian, maka nanti akan merembet ke yang lain. Seperti itu ya. Dan ini kita bahas dari sisi non-medisnya ya. Karena medis saya tidak punya kapasitas di situ, tidak punya kapabilitas, tidak punya pengetahuan di situ ya untuk masalah medisnya ya. Kita bahas dari sisi non-medisnya. Termasuk katarak nanti siapkan air. Ya teman-teman yang baru saja bergabung siapkan air ya. Siapkan air, nanti kita akan bacakan bersama-sama doa, kemudian ayat-ayat Allah. Seperti itu. Kita pembahasan dari sisi non-medis. Jadi sulit tidur ini kalau dari sisi non-medis bisa jadi memang berasal dari gangguan sihir ya atau gangguan jin. Yang mereka itu sebetulnya ada yang kemudian ya gangguan sihir yang sifatnya adalah sihir sufli ya, sihir yang jahat yang tujuannya memang untuk mematikan. Tujuannya untuk menyiksa dan kemudian sampai membunuh. Hanya saja pengaruh jin, pengaruh sihir ini tidak bisa membunuh secara langsung. Ya. Tidak bisa menguasai dan mengendalikan diri kita. Tetapi khususnya organ-organ. Mereka tidak bisa kemudian menghancurkan organ tubuh, ya, membuat kita sakit secara langsung, tetapi dengan cara mengubah pola hidup kita, teman-teman. Perhatikan nih. Ini penting banget dan sering saya sampaikan di setiap terapi saya. Karena banyak sekali teman-teman yang baru bergabung dan belum paham soal ini. Mekanisme sihir, ya, mekanisme gangguan jin itu seperti apa. Kalau seandainya ada orang-orang yang dengki kepada kita, orang-orang yang ingin kita mati, begitu ya, maka tidak bisa kemudian secara langsung menyakiti. Tapi caranya adalah dengan cara bertahap, step by step. Dengan cara apa? Mengubah pola hidup kita menjadi pola hidup yang tidak sehat. Jadi mancingnya adalah memancing hawa nafsu gitu. Hawa nafsu makan misalkan. Kita cenderung nafsu makan banget gitu ya. Ketika makanan-makanan itu mengandung pengawet. Terus kemudian makanan yang tidak sehat.
junk food, fast food, terus kemudian minuman-minuman yang manis. Sekarang kan banyak teman-teman kasus anak SD ini sudah gagal ginjal, sudah cuci darah, ya kan? Baru kelas 6 SD loh. Ini juga terutama ya, ini juga bisa termasuk gangguan non medis teman-teman. Karena apa? Karena ini sifatnya kalau serangan sihir dan gangguan jin ini lagi-lagi bertahap ya. Membuat kita seneng makan makanan yang nggak bagus, seneng minuman yang manis, minuman yang sekarang kan banyak banget tuh kafe-kafe, kemudian apa di pinggir jalan saja gitu ya. Teh manis, teh jumbo, cuma 3.000, cuma 2.500. Itu coba apa pemanisnya? Kalaupun memang mengandung dengan gula murni, ya, ini juga tetap nggak bagus. Apalagi pemanis buatan. Ini lebih nggak bagus lagi. Terus kemudian, aman ya teman-teman? Cek jaringan, apakah jaringannya bermasalah? Sejauh ini kita punya indikator teman-teman. Indikator kita di sini kelihatan jaringan lancar atau tidak. Ini kelihatan indikatornya hijau. Aman ya? Oke. Berarti yang bilang nge-lag ini fitness. Fitness. Coba cek jaringannya, jangan-jangan teman-teman bermasalah tuh. Coba pindah ya, pindah ke akun satunya. Saya live di 2 akun Coach Mufti. Oke, lanjut. Terus kemudian dengan membuat kita ngantuk. Ya, jadi salah satu pola gangguan sihir itu adalah dengan membuat kita ngantuk di jam-jam yang terlarang untuk istirahat. Walaupun jatuhnya bukan haram ya. Tetapi ini terlarang dari sisi kesehatan. Seperti itu. Misalkan setelah asyar. Setelah asyar dan setelah subuh, setelah sholat subuh. Ini adalah waktu terlarang untuk tidur, teman-teman. Siapa yang setelah asyar mungkin capek pulang dari kerja atau capek membereskan rumah, sorenya tidur. Antuk banget. Nah, ini waspada, perlu waspada. Siaga 1, teman-teman. Ya. Coba teman-teman kalau nggak percaya, Bunda Aina insya Allah terapinya sebentar lagi ya. Ini tanggung, sebetulnya harusnya sudah mulai sekarang. Tetapi karena ini ada pokok pembahasan yang penting banget untuk saya sampaikan, ya, maka ini dengan terpaksa kita tunda dulu sebentar ya. Karena ini masalah insomnia, sulit tidur ini akan merambat kemana-mana. Teman-teman nanti jadi stres ya kan, mudah marah, mudah baper, linglung nih terutama. Ya, kalau teman-teman nggak percaya, coba tidur setelah asyar 2 minggu aja. Itu nanti bisa linglung, bahkan bisa gila. Ya, ingatannya melemah, jantungnya nanti akan semakin lemah, imunitasnya lemah, sering sakit. Seperti itu. Maka ini salah satu bentuk tipu daya setan ya, itu membuat kita ngantuk di jam-jam terlarang. Kalau dalam syariat Islam itu melarang, pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmah yang bisa kita ambil, pelajaran, manfaat yang bisa kita ambil, seperti itu ya. Habis subuh juga, jadi habis subuh ini waktu yang tepat untuk bekerja, untuk mencari nafkah, menjemput rezeki. Nah, yang rezekinya seret coba pagi-pagi. Apakah setelah subuh tidur lagi sambil nunggu nanti jam, misalkan ngantor ya, jam kantor misalkan jam 7 atau jam 8 atau jam 9. Tidur dulu Ini bahaya. Gitu ya. Karena pada pagi hari ini ada 2 malaikat turun, teman-teman. Satunya mendoakan ya, mereka yang ini bagi yang ini keutamaan sedekah subuh ya. Mendoakan mereka yang sedekah ini agar dilipat gandakan. Sebaliknya yang pelit ini kemudian untuk dibangkrutkan. Dan orang yang berpagi-pagi ini mendapatkan doa dari Rasulullah. Ya. Allahumma barikli ummati fi bukuriha. Jadi Rasulullah mendoakan langsung gitu. Dan doa Rasulullah itu sepanjang zaman ya teman-teman. Berkahilah umatku yang berpagi-pagi hari. Gitu. Artinya beraktivitas pagi hari. Nah, maka teman-teman lawan dulu cara untuk bisa tidur tenang, lawan dulu ngantuk di antara 2 waktu ini, habis subuh dan habis asyar ya. Nah,
Kalau teman-teman habis asyar ini biasanya tidur, nah malamnya kan biasanya akan berat tuh untuk tidur. Nah, ini salah satu akar masalah dari insomnia. Seperti itu ya. Akar masalah dari insomnia adalah sorenya itu tidur dulu. Atau mungkin setelah maghrib tuh. Ini setelah maghrib masih kurang bagus ya. Jadi teman-teman asyar jangan tidur. Terus kemudian berikutnya, ya, akunnya baru lagi. Enggak, Kak Asesmara, kita ini akun lama. Coach Mufti ini memang akun kedua saya untuk backup atau cadangan. Terus kemudian lancar ya, jaringan lancar, indikatornya sini hijau. Kemudian teman-teman, yuk 2 menit lagi kita terapi ya. 2 menit lagi kita. Jadi teman-teman, sebelum tidur lakukan urutan-urutan adab ya, sesuai yang Rasulullah contohkan tuh. Dari mulai berwudu, walaupun teman-teman sedang halangan, silakan berwudu. Terus kemudian yang sedang tidak halangan, sholat witir 3 rakaat, atau kalau malas sudah berat gitu ya, sudah ngantuk 1 rakaat. Seperti itu. Terus kemudian yang berikutnya, hilang-hilang suaranya. Teman-teman, kalau ada yang komentar hilang suaranya, nge-lag dan seterusnya, yang merasa lancar tolong langsung dibales ya. Lancar kok gitu ya. Nah, tuh jelas tuh. Nah, teman-teman yang nggak lancar coba pindah akun ya. Pindah akun ke Coach Mufti. Kita live di 2 akun. Oke, kerjakan sholat witir ya. Terus kemudian yang berikutnya, tempat tidurnya silakan di apa tuh? Kalau di Jawa itu istilah dikebut ya, dikibas-kibaskan, dibersihkan lah, gampangnya dibersihkan. Dengan misalkan sapu lidi tertentu, teman-teman beli sapu lidi ya, beli sapu lidi khusus untuk membersihkan tempat tidur sebelum kita tidur. Ini penting sekali. Ini ritual sebelum tidur, insya Allah tidurnya nyenyak. Semalam ya teman-teman, semalam saya ya dikelut Kak Ermawati, dikibarkan seperti mengibarkan bendera pusaka gitu ya. Teman-teman, yuk beli sapu lidi khusus, bukan untuk nyapu halaman ya, tetapi untuk membersihkan tempat tidur. Sekaligus nanti bisa dipakai ya untuk mukul-mukul punggung nih. Ya, ditepuk-tepuk punggung kita ketika ruqyah. Ini penting loh. Karena seringkali gangguan non medis ini ada di punggung kita. Ya, Kak Puji siapkan air. Yang ada keluhan silakan siapkan air, apapun keluhannya, baik untuk anaknya, untuk diri sendiri, untuk suami atau untuk orang tua. Kemudian ya, siap ya, beli sapu lidi ya. Beli di pasar lah, nggak usah beli online. Beli online lebih mahal ongkirnya. Sapu lidi khusus untuk membersihkan tempat tidur. Terus kemudian silakan teman-teman, lampunya dimatikan. Siapa di sini yang tidur masih dalam kondisi lampu nyala? Kalau dalam syariat Islam ya, ini kita diatur loh. Ini Masya Allah luar biasanya. Islam itu mengatur dari mulai hal-hal yang kecil, sepele menurut kita. Masuk keluar kamar mandi diatur, cara tidur diatur, begitu ya. Sampai ngurus negara, ngurus kekayaan alam ini diatur di dalam Islam. Nah, termasuk urusan tidur. Ini, ya kalau nggak berani dimatikan, pelan-pelan. Jadi, nah di belakang saya ini ya, di belakang saya ini ada lampu yang bisa dikurang ini. Tuh. Ini kita nggak jualan lampu ya, teman-teman. Tapi kemudian ini bisa kita beli untuk ngeredupkan ya, untuk kita pelan-pelan. Misalkan hari pertama kita masih pakai lampu yang ini ya, lampu terang. Terus kemudian setelah beberapa hari coba dimatikan lampunya pakai lampu redup semacam ini. Hari berikutnya diturunin lagi teman-teman. Diredupkan ya. Sampai kemudian sampai redup, sampai kemudian mati. Seperti itu. Ya. Nah, kita nggak jualan lampu. Ada yang mau lampunya? Yang mau check out di keranjang kuning.
Kita nggak jualan lampu ya. Nanti bisa banyak kok di marketplace. Ya, lampu tidur, cari saja lampu tidur. Ini penting, investasi kesehatan. Teman-teman tahu, dokter siapa tuh ya? Dokter yang gondrong, ada yang inget? Yang pakai tato, yang beliau mualaf. Siapa tuh namanya? Dokter. Beliau di salah satu podcastnya itu mengatakan, iya betul Dokter Tirta. Terima kasih Kak Oyen. Dokter Tirta itu di salah satu podcastnya beliau mengatakan, investasi khususnya setelah berkeluarga, investasi yang dia investasikan apa? Dengan investasi yang mahal, ternyata fasilitas untuk tidur, ya, kasur mahal, terus kemudian bantal mahal, spray mahal, termasuk ya semua perlengkapan. Nah, dalam hal ini lampu juga termasuk, gitu ya. Maka teman-teman coba nabung, karena apa? Kalau tidurnya ini berkualitas, aktivitas kita bisa produktif, teman-teman. Ya, emosi kita terkendali dan seterusnya, gitu. Nah, maka kita mulai dari lampu dulu ya. Mulai dari lampu dulu, teman-teman investasi lampu yang untuk redup. Ini pengaruh juga. Kalau kita pakai terus-terusan tidur ini pakai lampu yang terang, ini mohon maaf nanti akan ada masalah. Seperti itu ya. Kalau mati lampu kayak ada yang lewat. Nah, teman-teman ketakutan ya. Mati lampu waktu tidur ada yang lewat, ada muncul penampakan. Sekaligus ini ngetes ya. Ngetes diri kita ada gangguan nggak? Seperti itu. Rumah kita ada gangguan nggak? Kalau begitu lampu dimatikan, kita takut luar biasa. Ya bisa jadi memang fobia ya. Ada di antara kita mungkin teman-teman yang fobia. Fobia itu ketakutan tertentu. Misalkan ada fobia ketinggian, fobia gelap, fobia kucing, fobia macam-macam seperti itu. Betul, ya. Beralaskan pelepah kurma betul. Tetapi ya, kita kan belum bisa selevel Rasulullah. Jadi, kenapa beliau bisa kemudian begitu nyaman tidur dengan beralaskan pelepah kurma? Karena memang pertama ya, beliau pola hidupnya itu sudah benar dulu, teman-teman. Pola hidupnya itu sudah sehat. Seperti itu ya. Terus kemudian beda dengan kita. Pola hidup kita sudah kacau. Aktivitas kita sudah cukup padat ditambah pikiran. Coba kita tiru. Jadi tidak semua yang Rasulullah lakukan itu tidak harus kita praktekkan. Begitu loh ya. Tidak semua yang Rasulullah praktekkan wajib atau kemudian menjadi sunnah gitu ya, ketika kita praktekkan. Contoh misalkan apa? Contoh salah satu syariat yang tidak bisa kita tiru adalah dalam hal pernikahan, ya. Begitu ya. Nah, teman-teman, apalagi soal tidur gitu. Kita belum bisa selevel itu. Kita pegel-begel ya kalau tidur pakai misalkan apa nih? Tikar dan seterusnya. Oke ya, jadi saya ringkas. Ini kita insya Allah 1 menit lagi terapi. Yo silakan saya berikan kesempatan yang belum menyiapkan air, segera siapkan air. Nanti malam kita terapi lagi jam 20. Airnya cukup banyak ya teman-teman. Jangan hanya sekedar segini, tetapi yang cukup banyak. Kalau perlu gelas yang gede, kalau perlu ya, kalau perlu apa ini teko atau mungkin wadah yang cukup gede seperti itu ya. Iya, kalau kita ngikutin semua apa yang Rasulullah praktekkan tidak akan sanggup. Dan tidak semuanya harus dipraktekkan. Boleh Kak Cut Irawati, boleh dengan air garam. Boleh dengan botol, tapi botolnya dibuka ya. Nanti saya spill teman-teman untuk mempraktekkan terapi lanjutan ya. Terapi lanjutannya itu melalui grup Huwa. Boleh Kak Tari Yumna, boleh dengan galon. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara masuk ke dalam grup. Kita terapi dulu ya. Bismillah. Kalau yang puasa boleh diminum maghrib. Tetapi nanti setelah ini nanti tetap disiapkan ya airnya dan nanti dioleskan ke badan. Terutama badan kita yang ada reaksi. Saya izin untuk menutup kolom komentarnya dulu ya teman-teman ya. Walaupun teman-teman bisa
ini ya, istilahnya swipe, menggeser kolom komentar biar nggak kelihatan, biar teman-teman konsentrasi. Tapi di beberapa handphone ini nggak bisa, ya. Ini contoh handphone saya nggak bisa untuk ngilangin kolom komentar, nggak bisa komentarnya dihilang ini. Oke, Kak Kamal nge-lag nggak? Ini lancar, insya Allah lancar jaringannya. Saya izin mematikan kolom komentar. Bagi teman-teman yang ingin komentar, silakan bisa pindah akun ya, ke akun Coach Mufti. Kita live di 2 akun, dan akun satunya tidak saya matikan komentarnya. Saya izin minum dulu ya teman-teman. Bismillah. Silakan teman-teman siapkan airnya dan keraskan suara handphone. Jangan lupa persiapannya, ini yang paling penting justru persiapannya. Buka pintu dan jendela, silakan. Pagi ini penting banget ya untuk membuka pintu jendela agar ada pertukaran udara. Sirkulasi udaranya bisa lancar ya, bertukar, tidak pengap kamar, seperti itu, terkena cahaya dari luar, cahaya matahari. Terus kemudian manfaat lain membuka pintu jendela adalah ketika misalkan di dalam rumah kita atau di dalam badan kita ini ada gangguan non medis ya, maka mudah-mudahan bisa keluar. Karena jin ini tidak bisa tembus tembok, teman-teman. Makanya diperintahkan di dalam Islam, Rasulullah memerintahkan untuk menutup pintu dan jendela ketika maghrib. Karena saat itulah saat keluarnya setan. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka tidak bisa tembus pintu, tembus tembok. Pintu yang tertutup nggak bisa tembus, seperti itu ya. Maka, nah bagaimana agar mereka bisa keluar? Salah satunya adalah dengan membuka pintu dan jendela. Silakan buka lebar-lebar. Kalaupun nggak lebar pun nggak apa-apa begitu ya. Misalkan kalau banyak ayam, banyak ayam di rumah, kalau pintunya dibuka lebar, ayamnya masuk semua. Ya udah sedikit aja gitu. Sedikit dibuka atau jendelanya gitu ya. Terus kemudian yang masih menyimpan, memajang foto makhluk bernyawa, silakan bisa diturunkan. Bukan yang sekedar diturunkan, tapi ditutup dibalik ya. Kan misalkan ini foto terpajang tuh. Nah, dibalik aja tuh. Bisa kan? Dibalik aja tuh. Bisa kan? Dibalik nggak bisa ya. Cantelannya kan di belakang. Ya udah diturunkan, kemudian pokoknya gimana caranya biar nggak kelihatan. Karena ketika kita ruqyah, kita bacakan ayat-ayat Allah, bisa jadi mereka kabur, melarikan diri. Sembunyinya di mana? Sembunyinya di foto-foto makhluk bernyawa. Foto di kalender, foto pernikahan, foto keluarga, foto anak, ya. Itu nggak perlulah dipajang. Masukkan ke album ya. Kalau misalkan, iya kan untuk kenang-kenangan, iya boleh, silakan, tapi masukkan ke album. Kalau pas kangen, tinggal dibuka saja albumnya. Termasuk yang ada boneka, silakan masukkan ke dalam kardus atau lemari yang tertutup. Bukan lemari kaca ya, tetapi lemari yang tertutup. Oke, sudah siap? Ya, kita bacakan ayat-ayat berikut ini. Ya, ikuti bacaan saya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billah. Tiupkan ke air. Teman-teman yang rumahnya bermasalah, siapkan air mentah 1 ember ya. Nanti digunakan untuk menyiram rumah. Tidak harus merata, bisa dicipratkan. Yang rumahnya bermasalah itu apa? Barang sering rusak, ada suara-suara aneh, ada bau busuk yang nggak jelas sumbernya, rumahnya kelihatan panas, walaupun sekarang hawanya panas, tapi panasnya beda. Panasnya itu mancing emosi. Atau sering konflik di situ, atau sering terdengar suara ledakan di atap, seperti suara pasir ditaburkan. Ini ciri-ciri rumah terkena sihir, ya. Dan barang sering hilang. Nah, ini wajib menyiapkan air 1 ember mentah nanti untuk menyiram halaman rumah. Termasuk teman-teman yang punya toko atau warung usaha yang sepi, terlihat sering tutup, ya.
ini bisa disiramkan di tempat usaha teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Aziz, Ya Fattah, Ya Razaq, Ya Razaq, Ya Razaq, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mughni, Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Tiupkan, bismillah, ke air, masuk ke air yang teman-teman siapkan di ember, ya. Bismillahilladzi. Yuk ikuti. Terbuka ya teman-teman ya, vokalnya dibuka keras-keras. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Tiupkan. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Tiupkan. Allahumma Rabbanas azhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'ala yughadiru saqama. Tiupkan. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Kemudian ikuti doa berikut ini. Kita bacaan doa Nabi Yunus ya. Ini insya Allah untuk segala macam permasalahan hidup yang teman-teman butuh solusi mendesak ya. Baca sebanyak mungkin setiap hari doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. Sekali lagi. La ilaha illa anta subhanak
Inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. Ikuti doa berikut ini doa untuk melawan musuh ya, agar Allah menghancurkannya. Kalau misalkan kita antisipasi barangkali ada serangan sihir di badan kita atau di keluarga kita. Allahumma munzilal kitabi mujriyas sahabi sari'al hisabi hazimal ahzabi Allahumma ahzimhum wa zalzilhum wansurna alaihim. Ya Allah, ini artinya ya, tetap dibacakan. Ya Allah, Tuhan yang menurunkan kitab Al-Quran, yang mengarak awan, yang maha cepat perhitungannya pada perbuatan manusia, yang memusnahkan musuh ya Allah. Hancurkanlah musuh-musuh ya Allah. Guncanglah mereka. Tolonglah kami atas mereka. Tiupkan. Rabbana. Yuk teman-teman, ikuti. Rabbana. A'inna. Wala. Tu'in. Alaina. Wangsurna. Wala. Tangsur. Alaina. Wangkur lana. Wala tankur. Alaina. Wahdina. Wa yassiril huda ilaina wangsurna ala man bagha alaina. Tiupkan. Wahai Rabb kami, bantulah kami dalam menghadapi musuh kami, dan janganlah Engkau bantu mereka dalam menghadapi kami. Tolonglah kami dalam menghadapi mereka, dan janganlah Engkau tolong mereka dalam menghadapi kami. Tunjukilah kami jalan untuk mengusir musuh, dan jangan Engkau tunjukkan kepada mereka cara untuk mempertahankan diri. Yuk teman-teman, silakan diminum airnya seperti minum air panas ya. Dengan tangan kanan, bismillah. Bahasa Perancisnya diseruput begitu ya. Bismillah, seperti ini, pelan-pelan. Bismillah. Seperti itu ya. Kemudian alhamdulillah. Terus silakan teman-teman diusap di sini nih, tengkuk belakang. Diteteskan sedikit aja. Kemudian diusapkan di sini. Di tengkuk belakang, diusap, dipijat, bismillah, bismillah, bismillah. Yang mual, yang bibirnya kebas, bibirnya kesemutan, atau kayak tebel gitu, kemudian batuk-batuk, sendawa, ngantuk luar biasa, mual, ingin muntah, silakan dimuntahkan, jangan ditahan. Yang airnya pahit, berubah jadi asin, berubah jadi berbagai macam rasa aneh-aneh, manis, ya. Kalau yang manis mungkin teman-teman jangan sambil ngaca ya minumnya ya. Jangan sambil bercermin. Yang pahit, yang tiba-tiba kental kayak oli, kayak minyak, ini kemungkinan besar ya teman-teman terkena gangguan sihir. Ya. Sihir yang bisa jadi memang tujuannya menyakiti, membuat sakit hingga membuat meninggal. Ya. Maka teman-teman, yuk kita hancurkan sihir tersebut dengan menggunakan ikrar. Kalau sudah silakan. Yang masih fokus mual-mual, muntah-muntah, silakan dimuntahkan ya. Dimuntahkan, jangan ditahan. Karena salah satu cara keluarnya gangguan gaib di dalam badan kita adalah dengan muntah. Seperti itu. Walaupun banyak cara lain, tapi rata-rata dengan muntahan. Bisa dengan mulai berkeringat teman-teman ya. Dengan mulai menguap. Mohon maaf, bisa yang ingin ke toilet, segera ke toilet, jangan ditahan. Itu salah satu cara untuk keluarnya jin dengan melalui, mohon maaf, BAB dan BAK. Jangan ditahan, silakan keluar ya, silakan ke toilet. Nanti langsung balik ya. Wudhu kembali langsung ke sini. Itu.
Silakan teman-teman. Kita ikrar dulu ya. Yang muntah-muntah silakan dimuntahkan. Oke, kita ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti kalimat-kalimat ini, ya Allah. Ucapkan dengan keras, teman-teman. Ya Allah. Pagi ini, hari ini, ya Allah. Aku memohon pertolongan-Mu. Aku memohon perlindungan-Mu. Tolonglah aku, ya Allah. Tolonglah keluargaku. Jika ada gangguan dan penyakit di badanku atau di badan keluargaku, baik penyakit medis ataupun non-medis, keluarkan ya Allah, angkat dan hancurkan gangguan dan penyakit tersebut. Ya Allah, jika ada penyakit ain di badanku atau di badan keluargaku, hancurkan ya Allah. Jika ada sihir di badanku dan di keluargaku, kembalikan ya Allah sihir tersebut kepada tukang sihir yang mengirimkannya. Ya Allah, aku berikrar berlepas diri dari perbuatan leluhurku atau keluarga besarku yang apabila selama hidupnya mereka berbuat kesyirikan, menyekutukan-Mu, menyembah selain-Mu, meletakkan sesajen, menanam kepala hewan tertentu, memelihara pusaka yang diisi dengan jin khodam, menyimpan jimat, dan melakukan ritual lain yang melanggar syariat-Mu ya Allah. Aku berlepas diri. Jika perbuatan mereka mengundang jin masuk ke dalam badanku, keluarkan mereka ya Allah, para jin tersebut, dari badanku, dari rumah ini. Jika para jin tersebut tidak mau keluar, jadikan setiap makanan dan minuman, khususnya air yang kusiapkan ini ya Allah, yang akan kubacakan ayat-Mu ya Allah, sebagai racun bagi mereka, sebagai racun yang menghancurkan, sebagai racun yang membunuh para jin tersebut. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan. Teman-teman silakan diusapkan, ditempelkan di dada dan perut seperti ini ya. Lalu kita usap-usap. Ya. Kita usap-usap. Kita bacakan ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke badan kita. Teman-teman kalau pas membaca ini tiba-tiba ingin muntah, silakan dimuntahkan ya. Dimuntahkan, jangan ditahan. Jangan nunggu sampai ayatnya selesai. Yuk kita baca surat Al-Baqarah, 2 ayat terakhir. Ya. 285, 286. Yang teman-teman nggak hafal, ya mungkin ada di antara teman-teman yang nggak hafal, cukup dengarkan saja. Yang hafal tipis-tipis ya, sambil ikuti ya, sambil ikutan, menirukan.
Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Tiupkan. Yang ingin muntah silakan dimuntahkan. Yuk tarik ke dada. Berhenti dulu di dada sambil diusap. Kita baca surat Al-Zalzalah. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tiupkan. Angkat ke leher teman-teman. Sampai sini seperti dorong ke depan ya, gerakan dorong ke depan sambil ucapkan ukhruj ya adu wallah. Kemudian batuk-batukan bismillah, Allahu akbar, dorong ke depan. Seperti itu ya. Silakan teman-teman yang reaksinya ngantuk luar biasa, silakan diusap dengan air cuci muka. Kemudian yang pusing, yang sendawa, batuk, mual, muntah, badan panas, dingin, merinding, mati rasa, kebas, dan seterusnya, apapun reaksinya itu merupakan pertanda ya. Pertanda bahwa kemungkinan besar ada gangguan gaib di dalam badan kita. Keamalia Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Sabtu nanti malam kita terapi lagi jam 20. Kemudian besok jam 6.30 dan malamnya jam 20. Seperti itu ya. Terus kemudian per tanggal 20 kita ada live menyediakan ini ya, produk-produk dari jam 3 sampai maghrib. Ya, ada live tambahan, tetapi nanti dihandle oleh admin. Oke teman-teman, pegang bagian yang terasa sakit. Bagian yang terasa sakit silakan teman-teman pegang, atau bagian yang terasa reaksi. Ya. Terus kemudian ditepuk-tepuk, silakan. Caranya begini. Bismillah, Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Tiupkan. Ukhruj ya adu Allah. Tiupkan. Terus misalkan dadanya sesak nih, ada yang mengganjal di dada, maka diusap, tarik, bismillah, buang. Seperti itu. Ya, jadi seperti gerakan mencabut. Bismillah, Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar. Yuk mulai kita cek ya satu persatu di seluruh anggota badan kita, dari mulai ubun-ubun sampai telapak kaki. Kita perlu telusuri satu persatu, diketuk-ketuk ya. Bismillah, 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 Allahu Akbar. Nah kalau misalkan diketuk di ubun-ubun teman-teman mual langsung ya, berarti kemungkinan pusatnya ada di ubun-ubun.
Kemudian turun silakan ke daerah tengkuk sini, diusap. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Nah, kalau misalkan sambil dipijit-pijit juga ya, dipijit-pijitnya gini nih, dipijit-pijit gini. Kalau di sini terasa mual, berarti kemungkinan gangguannya di sini. Karena ini memang rata-rata sentral pusat gangguan tuh di sini, di tengkuk ya. Ini yang bikin kita sering baperan, sering nangis, sering sedih. Terus susah tidur, insomnia ya, vertigo, migrain. Terus kemudian stres, itu di sini nih. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Batuk-batukan. Terus kemudian pundak belakang teman-teman. Tepuk-tepuk. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Kanan kiri ya. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian bawah ketiak. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Bawah ketiak. Bismillah, Allahu Akbar. Ketuk-ketuk. Kemudian teman-teman pinggang. Kalau misalkan di titik tertentu teman-teman ngerasain mual, berarti kemudian titiknya di situ ya. Fokus di titik itu. Jangan berpindah dulu, walaupun gangguan itu bisa pindah-pindah. Yuk, pinggangnya belakang ya. Ditekan, ditekan. Ini yang kerasa syaraf kejepit, terus kemudian yang sering anxiety, ini biasanya justru gangguannya di sini, di pinggang ya. Bisa jadi itu memang berasal dari gangguan jin nasab, dan jin nasab itu seringkali nyerangnya di pinggang belakang. Seperti itu. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian punggung silakan teman-teman, kalau bisa ditepuk-tepuk ya punggungnya ya. Senyampainya aja. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Sambil ucapkan ukhruj ya adu wallah. Ucapannya sambil dibentak ya. Karena kita sedang menyuruh atau memerintahkan keluar jin, dan jin ini bisa mendengar kita dan mereka punya perasaan juga dan punya rasa takut juga. Mereka takut sebetulnya dengan kita. Maka coba teman-teman bentak, ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah. Biasanya terasa merinding ya, atau langsung mual kalau memang di situ gangguannya. Terus silakan daerah pangkal paha dipijit, ditekan. Yang ada gangguan miom, kista kanker ya, atau benjolan misalnya di perut yang belum Allah berikan keturunan, silakan pegang perutnya, diusap. Nah, nanti selama saya bacakan ayat-ayat, ini akan saya bacakan ayat-ayat sekitar 10 menitan ya. Silakan teman-teman pegang daerah yang reaksi tadi ya. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Yuk, nanti yang sedang promil silakan nanti bisa dipegang perutnya di bawah pusar ya. Terus kemudian silakan sekarang pegang dulu lututnya, dipijit-pijit Bismillah, Bismillah, sampai kemudian dipijit ke bawah lewat betis, dan di telapak kakinya silakan teman-teman dipijit-pijit seperti ini. Misalkan di telapak kaki tiba-tiba sendawa terus ya. Nah, memang ada kemungkinan masuk angin gitu. Jadi sendawa ini belum tentu gangguan jin. Jadi jangan nyalahin jin terus ya, kasihan mereka salahkan terus. Padahal salahnya angin gitu ya. Oke teman-teman, silahkan dipijit. Nah, yang tidak merasakan reaksi apapun silakan pegang dadanya. Yang merasakan reaksi di titik tertentu pegang di titik tersebut. Sambil terus ditepuk-tepuk ya. Seperti itu. Sekarang teman-teman semuanya dulu ya. Semuanya dulu sebelum kita lanjutkan terapi. Silakan teman-teman pegang jantungnya ya dengan 2 jari. Seperti ini. Yuk, kita akan ucapkan kalimat-kalimat positif. Barangkali di dalam hidup kita mulai lelah luar biasa. Ada mungkin di antara teman-teman ya yang sudah lelah dengan hidup ini, yang tidak semangat lagi menjalani hidup, yang pesimis, tidak yakin akan ada pertolongan Allah, atau mungkin sering baper, sering sedih, ada luka batin, emosi, kecewa, ya, dendam, benci. Nah, ini semua sampah hati ya teman-teman ya. Sampah hati sama emosi yang bisa menghambat rezeki, bisa kemudian memicu atau mengundang masalah yang lainnya. Ya, silakan ditekan pelan-pelan, jangan terlalu keras ya. Kemudian diputar, diusap pelan-pelan seperti ini. Ya, teman-teman, saat ini boleh pejamkan mata ya, tapi nanti ketika ruqyah, ketika saya bacakan ayat-ayat tambahan, silakan nanti buka mata. Sekarang pejamkan mata terlebih dahulu. Jangan buka mata sebelum saya perintahkan. Yuk, sambil terus diusap seperti ini. Sudah terpejam matanya, silakan ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Wahai diriku, tetaplah bahagia, tetaplah tersenyum. Aku bahagia, aku sabar. Aku bahagia, aku sabar. Aku pemaaf, bukan aku kalau pembenci. Bukan aku kalau pendendam. Kesabaranku begitu luas. Aku magnet rizki, aku magnet kebaikan. Aku ikhlas, aku ridho dengan takdir Allah. Tetapi aku lebih memilih bahagia. Aku lebih memilih sabar. Masa depanku indah. Keluargaku penting, diriku penting. Aku cinta diriku sendiri. Aku sayang diriku sendiri. Aku maafkan kesalahanku di masa lalu. Akan kuganti dengan kebaikan-kebaikan yang senantiasa aku kerjakan. Lisanku terjaga dari kata-kata kotor, dari kata-kata yang tidak baik. Aku positif, aku bersemangat, aku maafkan orang-orang yang telah menyakitiku. Ya Allah, berilah kekuatan, ya Allah. Aku memaafkan mereka yang telah zalim kepadaku. Bismillah ya Allah, limpahkan karuniamu, anugerahkan kepadaku menjadi manusia yang terbaik. Aku magnet rezeki, aku magnet kebaikan. Aku ridho jika gangguan di badanku keluar melalui mulutku. Pagi ini aku siap menerima karunia Allah lebih besar. Teman-teman, sekarang diketuk-ketuk, ditepuk-tepuk ya dengan telapak kita. Dada kiri kita, bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian batuk-batukan. Yang muntah silakan dimuntahkan. Yuk silakan buka matanya. Buka matanya, terus tepuk-tepuk. Yuk teman-teman, pindah ke dada sini. Tepuk-tepuk. Yang mual, yang ganjel, tarik atas. Bismillahirrahmanirrahim. Batuk-batukan. Seperti itu ya. Oke, sekarang yang terasa reaksi. Yang nggak terasa reaksi, pegang dadanya seperti ini biasa. Ya, yang merasakan reaksi, pegang bagian badan yang terasa reaksinya. Kita bacakan ayat Allah ya sekitar 5-10 menit. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, kalian yang bersembunyi di aliran darah saudaraku yang menonton tayangan ini, kalian yang bersembunyi di organ tubuh saudaraku, silakan kalian keluar. Ukhruj ya aduallah fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka bil la'natillah. Aku melaknat kalian dengan laknatnya Allah. Ya Allah, jadikan ayat-ayat ini Allah, ayat penghancur jin yang mereka tidak mau keluar dari badan saudara kami. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Matanya jangan terpejam teman-teman ya, terbuka. Silakan paksakan lihat layar ini. Paksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Teman-teman yang baru saja bergabung silakan tepuk-tepuk di dada ya, atau bagian yang terasa sakit. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa. فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ذحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم. Teman-teman letakkan di sini teman-teman ya, seperti ini. Jadi seperti mencengkeram gini ya di belakang kepala. Dan jangan dilepas dulu sebelum saya minta untuk dilepas. Seperti ini ya. Agak ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin terlaknat, kalian lemah. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Kalian wahai jin munafik, sungguhnya kalian, tempat kalian ada di dasar neraka paling dasar. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar.
innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu uhadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma arhamna bil Quran. Silakan teman-teman. Bisa dilepas tangannya, dilepas dari kepala ya, bukan dilepas dari badan. Teman-teman, silakan bisa diminum ya. Yang terlambat ke Atika, terlambat, silakan push up yang terlambat. Ya, silakan bisa diminum airnya ya. Diminum dengan 3 kali tegukan. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Yang ketiga, bismillah. Alhamdulillah. Yang terlambat, silakan push up. Ya, push up di depan kamera. Yuk, wa. Nanti malam ya, bergabung lagi ya. Nanti malam jam 20. Jam 20 kita terapi. Yang sedang puasa nanti dong. Saya tidak menyarankan untuk membatalkan puasa. Ya. Yang puasa diminum nanti sebagai air yang pertama diminum ketika berbuka. Gitu. Ya, teman-teman yang baru saja bergabung, terapi kita Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Perhatikan ya, teman-teman. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Selain itu, mungkin ada di jam 1 atau jam 3 sore. Tapi nggak selalu, ya. Yuk, perhatikan, catat jadwalnya. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Pagi jam 6, kalau jam 6 ngecek kok nggak ada live-nya, coba cek setengah 7. Seperti itu ya. Dan malamnya jam 20 WIB. 20 dicek kok nggak ada live. Coba dicek jam 20.15 atau jam 20.30. Karena biasanya terlambat sekitar 15-30 menit. Sudah tidak ada reaksi, alhamdulillah. Teman-teman, terapi kita bukan hanya melalui live streaming saja ya, tetapi melalui grup. Siapa di sini teman-teman yang baru saja bergabung dan belum masuk ke dalam grupnya? Waktu di YouTube bergejolak, tidak berhenti. Oke. Teman-teman yang reaksi aneh-aneh ya. Yang reaksi aneh-aneh, apapun reaksinya, ini merupakan pertanda kemungkinan adanya gangguan jin atau sihir di dalam badan kita. Atau bisa jadi penyakit ain. Ya. Kalau mau ruqyah suami sendiri, kalau ruqyah itu sebetulnya Al-Fatihah saja cukup teman-teman. Bagus lagi ditambah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Begitu ya. Ya, kalau biasanya ada gangguan, mata itu susah melek gitu. Kalau teman-teman susah banget melek, coba dilawan pakai jari gini nih. Gini loh. Atau diganjel apa tuh atas bawah. Seperti itu ya teman-teman. Biar mau lihat. Karena mereka biasanya ketakutan dengan bacaan ayat-ayat Allah. Seperti itu. Yang terlambat nanti malam jam 20 WIB. Siapkan air. Ya, siapkan air nanti malam yang baru saja bergabung langsung muntah-muntah ada di sini. Betul, bacaan Al-Quran, jadi ruqyah itu memang berasal dari bacaan Al-Quran.
Tapi membaca Al-Quran belum tentu ruqyah. Kalau ruqyah, sudah pasti bacaan Al-Quran dan bisa jadi ada doa-doa tambahan. Dan beda ya, baca Al-Quran biasa dengan meniatkan ruqyah itu beda hasilnya. Seperti itu. Yo teman-teman, begini, yang nangis, gak berhenti-berhenti, yang ada ganjalan di hati, mual, gak bisa muntah, biasanya ada masalah. Ya, biasanya ada masalah teman-teman. Ada masalah hati, lagi baper, ada masalah keluarga, ada sesuatu yang dipendam. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Ayo, ngaku. Ya. Ada masalah hati, ada masalah benci, ada masalah dendam, ada kesel dengan suami, ya kan? Suaminya lagi tantruman, suaminya lagi nakal gitu ya. Nggak mau perhatian, ngerasa overthinking tuh. Suami kok kayaknya nggak cinta lagi gitu ya. Suami kok pulangnya telat, jangan-jangan. Nah ini teman-teman, yuk, ini sampah hati semua teman-teman, sampah hati. Ini dari jin korin ya, jin was-was namanya. Nah maka teman-teman tuntaskan melalui grup. Ya, tuntaskan melalui grup. Grupnya, perhatikan teman-teman, yang belum masuk ke dalam grup ya, silakan ditekan di sini. Ini pojok kiri atas, ini ada tulisan terapi langit dan ada foto profil. Silakan ditekan saja. Sampai keluar seperti ini. Kalau nggak keluar begini berarti salah pencet. Nah, silakan teman-teman diklik saja sini. Termasuk teman-teman, mohon maaf yang konsultasi dan belum saya tanggapi ya, karena ini banyak sekali komentar yang masuk. Silakan teman-teman lebih baik konsultasi lewat DM yuk. DM itu japri ya. Japri itu jalur pribadi. DM itu direct message. Yuk, klik di sini pesan. Nah, maka teman-teman bisa langsung chat dengan saya. Nanti saya balas insya Allah. Yang punya masalah, misalkan amanah yang harus dilunasi. Terus kemudian, ya salam kenal semuanya Kak Narti dan teman-teman semuanya. Teman-teman punya sakit kronis yang sudah lama diderita. Atau mungkin orang tuanya stroke, atau mungkin ada sakit aneh-aneh, kronis, dan seterusnya. Baik terdeteksi medis ataupun non-medis. Misalkan medis tidak mendeteksi ada penyakit, silakan japri. Termasuk masalah rumah tangga, masalah keluarga, suami selingkuh, suami aneh-aneh, anak berkebutuhan khusus, teman-teman program hamil, ya, dan seterusnya. Apapun masalahnya, yuk silakan japri. Dan yang ingin menuntaskan terapinya, jangan hanya sekedar melalui live streaming saja, ya. Tetapi juga teman-teman masuk ke dalam grupnya, di situ ada tulisan tuh, grup terapi gratis. Sebetulnya nggak gratis sih teman-teman, tapi harus bayar dengan doa ya. Bayarnya pakai doa. Terima kasih Kak Narti doanya. Teman-teman juga ya, sama-sama sehat, panjang umur, diberikan rezeki yang berlimpah, sehat selalu, keluarganya sakinah, mawaddah warohmah, dipanggil Allah ke Mekah tahun ini juga, bismillah ya. Teman-teman, nah ini ya, intinya menuju ke website Terapi Langit, silakan masuk ke sini. Ini tinggal dipencet saja teman-teman yang paling atas, teman-teman langsung masuk ke dalam grupnya. Tuh, langsung masuk ke dalam grup. Nah, di grup kita mau ngapain? Di grup kita mau terapi tambahan. Ya, terapi tambahan. Jadi terapinya itu bukan melalui live saja, tetapi melalui grup. Grup itu ada terapi menulis, ya, terapi afirmasi, terapi doa, banyak pokoknya. Ada 7 metode. Salah satu metodenya adalah terapi ruqyah. Nah, 6 metode lain akan kita bahas di grup seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti grup atau mengikuti live-nya, kita menyediakan bukunya teman-teman ya. Kita menyediakan buku Terapi Langit, insya Allah ini keuntungannya bermanfaat banget buat biaya operasional pondok pesantren yang kami kelola. Santrinya gratis teman-teman ya, nggak kita mintai biaya. Untuk belajar Islam, menghafalkan Al-Quran, mereka gratis ya. Tanahnya sudah kita belikan, tapi belum ada bangunan. Kemudian ustadznya kita bayarin, listriknya kita bayarin. Dari mana biaya operasionalnya? Yang belum bisa masuk ke dalam grup, silakan DM Japri ya. Nah, dari biaya operasionalnya itu dari keuntungan ini, seperti itu. Nah, teman-teman yang menghendaki bukunya nanti saya sematkan di keranjang kuning ya. Mudah-mudahan jadi amal jariah karena membantu operasional pondok. Nah, teman-teman, ini hanya 167 saja. 167 dapat 4 buku ya. Pertama buku panduan. Ini full color sehingga kayak baca majalah. Seperti itu ya. Ini buku terapi ya, bukan buku motivasi, full terapi, ada 7 metode. Full color,
teman-teman yang malas banget baca, insya Allah betah baca ini. Karena ini tulisan saya sendiri, dan banyak yang merasakan mendapatkan keajaiban setelah mempraktekkan terapi di buku ini. Lunas hutang, keluarganya harmonis, padahal sudah di ambang perceraian. Sudah berkurang ya. Oke, Kak Darimi, mudah-mudahan gangguannya bisa keluar. Sebentar lagi saya ini ya. Oh, Kak Marsi, buku sakunya kalau kekecilan itu silakan buka yang belakang. Di belakang ini juga saya ada tulisan nih, ayat ruqyah, dan ini ukurannya gede. Ya, ukurannya gede. Terus teman-teman juga akan mendapatkan ini ya, buku praktek. Ada praktek-praktek menulis dan seterusnya yang teman-teman bisa lakukan. Dan ada buku saku seperti ini ya, ayat ruqyah dan zikir pagi sore. Seperti itu. Saya izin menyempatkan bagi teman-teman yang menghendaki untuk infak pondok melalui buku ya. Hanya 3 menit saja teman-teman. Hanya 167 Kak Pertiwi, hanya 167 ya. Terus kemudian yang ada keluhan-keluhan tertentu, sebetulnya kita menyediakan herbal juga ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, tetapi kita perlu, boleh silakan Kak Nita, boleh diminum. Tapi kita perlu diagnosa teman-teman. Jadi saya belum berani menyarankan misalkan kalau sakit ini itu pakai apa gitu ya. Nanti kita perlu interview lebih lanjut untuk bisa memberikan solusinya. Seperti itu ya. Silakan teman-teman, saya sudah sematkan di keranjang kuning yang membutuhkan bukunya. Tadi airnya untuk terapi Kak Ira, untuk diminum. Airnya untuk diminum. Terapi kita salah satunya adalah melalui minuman. Seperti itu. Sebentar, saya sematkan dulu di keranjang kuning. Ya, teman-teman yang menghendaki bukunya silakan bisa check out. Minimal teman-teman masukin keranjang dulu ya. Kalau misalkan belum ada rezeki, yang penting masukin keranjang dulu. Jadi mudah-mudahan nanti ini bagian dari, nah saya punya metode terapi kuantum ruang kosong teman-teman. Terapi kuantum ruang kosong itu menyiapkan wadahnya dulu, maka nanti akan Allah tunjukkan solusinya. Ini saya sudah buat videonya loh. Boleh silakan teman-teman yang ingin ketemu langsung, kami di Jogja ya. Oh ya, ada informasi. Tanggal 22 Desember, saya mengadakan seminar terapi langit. Yang mau daftar, ya. Harga normalnya 1.500.000 teman-teman. Harga normalnya seminarnya 1,5 juta di Jogja tanggal 22 Desember. Tapi yang mendaftar sebelum 20 Desember itu cukup dengan 279. Ya. Seminar di Jogja 279, yang mendaftar sebelum tanggal 20 ini ya. 20 bulan ini, 20 November. 279 aja. Harga normalnya 1,5 juta. Dan setiap waktu akan naik ya, naiknya bertahap. 22 Desember seminar terapi langit ya. Kita akan ruqyah secara langsung. Penting banget buat teman-teman yang selama ini sudah ikut terapi tapi selalu ada masalah-masalah tuh, nggak sembuh-sembuh gitu ya. Yang mau ke Jogja, datang aja di seminar saya tanggal 22 Desember. Harga normalnya 1,5 ya. Khusus pendaftaran sebelum 20 Desember 279. 279 atau 297 ya. Nanti saya coba cek lagi ya. Offline, wajib offline. Karena apa? Untuk membantu menangani teman-teman secara langsung. Seperti itu, ya. Secara langsung, jadi kita, teman-teman yang ada keluhan apa, ini untuk semua masalah ya. Promil, kemudian masalah hutang, terus kemudian apalagi? Masalah keluarga, rumah tangga, masalah keluhan kronis, kemudian anak berkebutuhan khusus, apapun masalahnya. Insya Allah nanti kita bahas di Jogja 22 Desember. Yang berminat silakan DM. Ya, atau masuk ke dalam grupnya, nanti hubungi admin. Ya, normalnya 1,5 juta. Jadi sebelum tanggal 20 November hanya 279. Ya. Yang pakai duit apanya nih Kak Indah? Terus kemudian kemungkinan nanti di Januari kita akan ke 2 kota ya, Bandung dan Tangerang. Serta nanti mungkin Jawa Timur, Surabaya kemungkinan, ya. Jadi Januari kita akan di
3 kota ini, Bandung, Tangerang, dan Surabaya. Yuk, ada yang di sini dari Surabaya? Dari Tangerang, dari Bandung? Kita akan adakan di sana sekitar Januari. Untuk Palembang, mudah-mudahan segera ya. Untuk luar Jawa segera. Ya, Jakarta, Tangerang kan lumayan kan? Nggak terlalu jauh kan? Nah, sekalikan aja. Jadi, di Tangerang, siap ya. Oke, siap Kak Petro di Surabaya. Yuk, yang Jogja sekitarnya jangan nunggu yang bisa dijangkau 5 jam perjalanan. Yuk, mending ngumpul di Jogja. Hanya 279 teman-teman. Ini untuk sewa tempat ya. Di daerah namanya Hotel Pandanaran. Ya. Nah, Kak Syafrida, kesempatan tuh. Ya, datang ya. Kita ngumpul bareng, kita temu darat, jumpa darat, kopi darat. Gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah CO bukunya. Mudah-mudahan bermanfaat menjadi sarana kesembuhan teman-teman. Di Lembang. Oh ya, Kak Heru boleh bantu mungkin ada referensi tempat. Nanti bisa DM ya. Oh ya, air yang di ember dicipratkan ke ruangan-ruangan. Dicipratkan aja, nggak usah sampai banjir ya. Gitu. Terus kemudian disiramkan ke halaman rumah. Terus kemudian kalau nyampe di genteng rumah tuh. Kalau untuk tempat usaha, ya di tempat usahanya. Terima kasih Kak Heru sudah membantu. Barangkali punya referensi tempat yang terjangkau aja ya. Yang, nggak apa-apa sih, kan nanti saya coba nego lah, kira-kira sewa tempatnya seperti apa. Palembang mudah-mudahan segera ya. Kita utamakan Jawa dulu. Jawa ini juga belum kita keliling semua sih. Seperti itu. Ya, doakan Kak Marlina, mudah-mudahan bisa Allah berikan kesempatan untuk ke Kalimantan. Begitu. Bandungnya kita belum tentukan tempatnya nanti, tapi pendaftaran sudah mulai bisa hari ini. Ya. Oke, sampai ketemu nanti malam ya, jam 20. Dan besok kita juga live lagi jam 6 dan malamnya jam 20 juga. Besok 6.30. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Jangan lupa DM, jangan lupa konsultasi, khususnya teman-teman yang masih ada reaksi tuh. Barangkali masih ada yang mual-mual, pusing banget gitu, badan pegel luar biasa, yuk DM. Jangan dipendam, kalau ada curhatan jangan disimpan. Kalau disimpan dalam hati ini akan menjadi keluhan yang teman-teman nanti efeknya ke fisik. Begitu ya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses, mulia untuk teman-teman semuanya. Lancar rezeki, panjang umur, ya, diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya tunggu teman-teman konsultasinya. Yang belum bisa masuk ke dalam grup, silahkan DM.